Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, terkhusus kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada Sahibul Bait Bapak Haji Uci dan juga Ibu Titin, yang mudah-mudahan berkah diadakan, dibacakan Maulid Nabi di rumah ini. Mudah-mudahan rumah ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan di dalamnya rumah tangga yang sakinah wa warahmah, keturunannya dengan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak dibanggakan selalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa ini? JRJ ya kan ya? Oh, salah berarti. Saya tadi dengarnya Jamaah Radio Jalaksana. Bukan ya? Nah, ini tadi yang bawa mobil saya ini. Salah info. Salah nih. Jamiah Raudatul Jannah. Ini Kang Tatang, salah info. Udah gak pernah hadir, sok tahu nih. Kiranya apa ini? Jamaah Radio, J-nya apa ya? Jalaksana kayaknya dulu. Ada pilihan. Sadari kepada bapak ibu khususnya yang selalu hadir dalam acara maulid-maulid seperti ini, kalau kita menjadi tamu di rumah seseorang, kemudian kita memberitahu nama kita, maka orang yang punya rumah tersebut akan kenal sama kita. Dan yakini tatkala kita hadir majlis-majlis Nabi, maulid-maulid Nabi seperti ini, yakini saat ini nama kita sedang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakini tatkala nama kita sudah dikenal oleh Nabi, maka insya Allah di hari kiamat di padang mahsyar kita tidak akan menjadi orang asing di hadapan Nabi. Dan mudah-mudahan nama kita akan langsung dipanggil oleh Nabi untuk bergabung dengan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hadir acara maulid, ada waktu tidak ada uzur, datang. Yakini makin banyak kita hadir majlis-majlis Nabi, maulid-maulid Nabi, sesungguhnya kita ini sedang mengenalkan nama kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ucapkan seperti ini? Ada salah satu hadis yang Nabi pernah mensabdakan, jikalau umatku bersalawat kepadaku satu kali saja, Allah akan mengembalikan ruhku agar aku bisa menjawab salawat dari umatku. Jika ada satu saja umatku yang bersalawat kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku sekedar menjawab daripada salawat dari umatku. Itu salawat.
Lalu bagaimana kalau seandainya kita langsung hadir di majelis Nabi, kita bersolawat untuk Nabi, kita membahas sejarah kehidupan Nabi, bahkan belajar ilmunya Nabi, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi, dikenali oleh Nabi, sampai di akhirat kita dipanggil oleh Nabi untuk berada di benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu, Pak Bu, diutus kepada kita itu sebagai contoh, sebagai panutan. Bukan hanya kita membaca sejarah kehidupannya. Allah mengutus kita punya Nabi agar hidup kita menjadi baik, agar hidup kita menjadi tertata, agar hidup kita tidak seperti binatang yang bertindak tingkah laku seenaknya. Tidak. Allah utus kita punya Nabi agar kita punya panduan dalam hidup, agar kita hidupnya terarah, agar kita tidak mudah untuk dibelokkan oleh syaitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh aku Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai idol yang baik. Secara tidak langsung kata para ulama kita, arti ayat ini menegaskan kepada kita, kamu ikuti hidupnya Nabi, hidup kamu akan bahagia. Tapi kalau engkau jauh dari kehidupan Nabi, hidupmu tidak akan bahagia. Coba Bapak Ibu lihat para ustadz-ustadz kita, kiai kita, ulama kita, yang mereka hidupnya sederhana, jauh dari kata-kata cukup. Mereka punya rumah ala kadarnya, pekerjaan ala kadarnya, tapi tenang hidupnya, senang hidupnya, bahagia hidupnya. Tahu kenapa? Karena idola mereka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita mengejar dunia. Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita mencintai dunia. Ambil dunia sedikit untuk kamu hidup, bukan hidup untuk mengambil dunia. Kenapa bisa seperti ini? Karena panutan mereka Nabi Muhammad. Dan pada siang kali ini kita ingin sedikit membahas tentang sifat-sifat Nabi yang ada kaitannya dengan seorang perempuan yang soleha. Karena saya tadi di jalan nanya, ini yang hadir siapa nih Beb? Yang hadir ibu-ibu. Makanya nanti akan kita bahas kiat-kiat tips bagaimana menjadi istri yang soleha. Benar evaluasi, saya sudah soleha belum? Atau cuma nama saya saja yang soleha? Sebelum kita masuk ke sana, ada sifat Nabi yang harus kita miliki. Satu sifat Nabi yang sangat luar biasa, bahkan menjadi barometer orang kalau ingin kumpul sama Nabi harus punya sifat ini. Apa itu? Perhatian. Kita punya Nabi itu perhatiannya luar biasa. Di kitab Muhammad Insanul Kamil karangan Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, itu diceritakan dalam kitab tersebut perhatian Nabi. Nabi kalau di majelis taklim seperti ini, itu Nabi absen sahabat-sahabatnya. Sama Nabi, dia absen satu persatu. Nabi ingin tahu, dia absen. Tak kala ada sahabat Nabi waktu di absen, kemudian sahabat mengatakan, maaf Nabi, sahabat tersebut tidak datang. Nabi tanya, kenapa sahabat itu tidak datang? Kata sahabat yang lainnya, wahai Rasul, dia sedang sakit. Apa yang Nabi lakukan setelah selesai majelis taklim, langsung Nabi jenguk itu sahabat yang sakit. Kalau di absen sahabat tersebut meninggal ya Rasul, kalau memang ditakziah oleh Nabi. Ini kita punya Nabi perhatian, dan inilah kunci cinta. Jadi kalau orang selalu bicara masalah cinta, dan cinta, jangan harap cinta itu bisa muncul kalau kita tidak perhatian antara satu dengan yang lainnya. Mustahil. Tahu bagaimana waktu Nabi masuk kota Mekah pertama kali? Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, tidak mendapatkan seruan dalam dakwahnya. Nabi mengatur strategi, Nabi masuk kota Madinah. Pertama kali Nabi masuk kota Madinah, apa yang Nabi lakukan?
Nabi persaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Nabi satukan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Dipersatukan oleh Nabi. Nabi kaget luar biasa waktu masuk kota Madinah, 90% ekonomi dipegang oleh orang Yahudi. 90%. Cuma 10% dipegang kaum muslimin. Nabi atur strategi bagaimana ini ekonomi kembali di tangan kaum muslimin. Nabi bersaudarakan orang Makkah sama orang Madinah, orang Muhajirin, orang Ansor. 3 tahun daripada persaudaraan tersebut, ekonomi 100% dipegang oleh kaum muslimin. Dari mana itu muncul? Dari perhatiannya Nabi menyatukan antara orang Mekah dengan orang Madinah, orang Ansor dengan orang Muhajirin. Timbullah yang namanya cinta. Tahu bagaimana cintanya orang Ansor sama orang Muhajirin? Cintanya orang Madinah saat itu sama orang-orang Mekah. Kata orang-orang Ansor, kata orang Madinah, "Hei, orang Muhajirin, orang Mekah, kamu datang ke kota kami, datang ke desa kami, datang ke kota kami. Kamu tidak punya istri, saya punya istri 2. Silakan ambil salah satunya, maka yang satunya akan saya ceraikan. Kalau saya boleh ngasih masukan, yang ini lebih cantik daripada yang ini lebih soleha, maka yang soleha yang cantik, silakan kau ambil. Ini akan saya ceraikan." Sampai masalah istri, diberikan harta, istri dipilihkan yang lebih cantik, yang lebih soleha. Dari mana itu bisa seperti itu? Nabi melakukannya dari perhatiannya Nabi, disatukan antara satu dengan yang lainnya, tumbuhlah yang namanya cinta. Maka ini perhatian betul-betul harus kita hadirkan, Mbak Bu. Khususnya maaf ini dari Jamiah Raudatul Jannah. Coba buat bagaimana ini antara satu dengan yang lainnya saling kenal, bisa entah dengan silaturahmi. Tapi itu sifatnya berapa? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Kan berarti kalau sebulan sekali, berarti ini jumlahnya banyak, kan nggak bisa setiap saat. Coba buat bagaimana bisa setiap hari dengan sapaan. Mungkin setiap sebulan sekali betul-betul dipakai momentum tersebut. Dengan kita saling perhatian, saling peduli, cinta itu akan muncul. Dan Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling perhatian dengan sahabatnya. Contoh, dulu di zaman Nabi ada namanya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini termasuk Ashabus Sufah, sahabat Nabi yang tinggalnya bareng sama Nabi, tinggalnya di masjid. Jadi kalau Nabi makan hari itu, mereka makan. Kalau Nabi nak makan waktu itu, Nabi nak makan. Kalau Nabi pada hari itu nak makan, mereka nak makan. Itu jumlahnya ada yang akan 40, ada yang akan 80, banyak pokoknya. Sampai satu saatnya antara mereka ada namanya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang sangat luar biasa, bahkan dikatakan meriwayatkan hadis paling banyak, 5.374 hadis beliau riwayatkan. Dan beliau ini salah satu sahabat Nabi yang sangat miskin, termasuk Ashabus Sufah, yang makannya itu tergantung Nabi. Tapi beliau punya sifat aziz yang sangat mulia, tidak suka minta-minta. Punya sifat namanya ifah. Kalau kita pernah dengar ada istilah ifah atau afif, itu adalah satu sifat yang mencegah orang itu untuk minta-minta. Ini sifat yang harus dimiliki kepada semua kaum muslimin muslimat. Tidak suka minta-minta. Kata Nabi, siapa orang yang di dunia suka minta-minta, padahal dia mampu untuk bekerja, mampu untuk berusaha, tapi dia memilih untuk minta-minta, di hari kiamat Allah akan bentuk ini manusia sebagai tengkorak tanpa adanya daging. Jadi dibuat malu oleh Allah, bentuknya tengkorak tak pakai daging. Dia mampu untuk bekerja, dia mampu untuk berusaha, tapi dia pilih jalan instan untuk minta-minta. Hati-hati. Sahabat Abu Hurairah ini sudah 3 hari 3 malam gak makan. Ini 3 hari 3 malam gak makan, ini beneran. Kenapa? Karena beliau Ashabus Sufah, mengandalkan Nabi. Tapi sahabat Abu Hurairah paling anti minta-minta. Suatu saat sahabat Abu Hurairah ini saking sudah laparnya, nggak kuat, akhirnya beliau duduk. Kemudian tatkala duduk di satu jalan, tiba-tiba lewat sahabat Abu Bakar Siddiq. Berharap mudah-mudahan saya diajak ke rumah sahabat Abu Bakar Siddiq. Tapi ingat, beliau nggak suka minta-minta. Waktu duduk di sana, sahabat Abu Hurairah ini berharap mudah-mudahan saya diajak ke rumah sahabat Abu Bakar Siddiq. Minta nggak mau, tapi berharap, ya Allah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana kabarmu? Sehat Abu Bakar, padahal sudah merasa lapar yang luar biasa. Bagaimana kabarmu? Sehat wahai Abu Bakar Siddiq.
baik saya permisi pulang dulu. Ya Allah, kenapa saya nggak diajak? Kalau bicara ngomong pasti diajak, cuma beliau tidak mau minta-minta. Berhenti lagi duduk di situ. Lewat sahabat yang kedua, subhanallah, sahabat Umar bin Khattab. Waktu lewat ditanya, ya Abu Hurairah, bagaimana kabarmu? Baik, wahai Umar bin Khattab. Baik, saya permisi, saya jalan dulu nih. Lewat. Ya Allah, kenapa saya nggak diajak ke rumahnya? Yang ketiga, lewat manusia yang lebih mulia dari dua orang tadi. Lebih mulia daripada sahabat Abu Siddiq, lebih mulia dari sahabat Umar bin Khattab. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lewat, ditanya, bagaimana kabarmu wahai Abu Hurairah? Sehat ya Rasulullah. Coba lihat perhatian Nabi. Nabi waktu lewat, dilihat ada sahabat Abu Hurairah, ditanya kabarnya bagaimana, kabarnya sehat. Nabi mulai mikir, ada apa Abu Hurairah duduk di sini? Tidak seperti biasanya peka. Ada sahabat Jamiah Radul Jannah, biasanya masuk, tiba-tiba nggak masuk, peka, telepon, tanya, perhatian. Nabi heran, ini ngapain? Sahabat Abu Hurairah jarang jalan di sini, ini bukan cuma jalan tapi duduk. Nabi tahu, ini pasti lapar ini orang. Kata Nabi, ayo ke rumah saya. Senangnya minta ampun, alhamdulillah. Diajak ke rumahnya Nabi, makan apa ini? Pasti makan enak. Sampai ke rumah Nabi, kebetulan waktu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Waktu ke rumah Sayyidah Aisyah, lalu ditanya, ya Aisyah, di rumah kita ada apa? Demi Allah wahai Rasulullah, di rumah kita nggak ada apa-apa, kecuali hanya satu gelas susu ini aja. Satu gelas susu. Makanya aneh kalau ada orang hari ini masih urusan dengan riba, urusan sama rentenir, urusan sama bank emok, gara-gara alasan terjepit, terdesak, terini, teritu. Nabi itu Pak, Bu, di rumahnya itu nggak ada makanan, itu biasa. Buka kita Muhammad bin Samuel Kamil, kalau bisa miliki itu kita, bahasa Indonesianya pun sudah ada. Nabi pernah 2 bulan dapurnya tidak keluar asap, nggak ada yang dimasak sama Nabi. Dalam posisi perang Khandaq, Nabi ada 3 ganjalan batu, artinya tidak ada yang dimakan sama sekali. Ini biasa bagi Nabi. Makanya heran kalau ada umat yang merasa alasan terdesak dengan himpitan ekonomi, sampai berurusan sama bank-bank riba, sampai berurusan dengan rentenir, sampai berurusan sama bank emok. Ini aneh luar biasa. Ngaku cinta Nabi, hadir majelis taklim Nabi, salawat sama Nabi, kok masih urusan, gak malu sama Nabi. Kita kembali lagi ke cerita. Akhirnya susu ini dikeluarkan. Setelah susu dikeluarkan, Nabi ingat perhatian Nabi dengan ashabu sufa yang mereka itu makan mengandalkan makannya Nabi. Waktu dikeluarkan 1 gelas susu ini, alhamdulillah. 3 hari 3 malam tidak ada makanan yang masuk. Sekarang ada 1 gelas susu. Ini pasti buat saya. Tiba-tiba Nabi berkata, ya Abu Hurairah, tolong panggil ashabus sufa yang 40 orang tersebut. Ini susu mau bagikan sama mereka. Astagfirullahaladzim. 1 gelas susu dibagi 40 orang. Tapi sahabat Abu Hurairah masih senang. Dan saya dulu yang minum ini. Setelah dipanggil 40 orang datang ke rumah Nabi, sangat berdesak-desakan. Rumah Nabi kecil, tidak besar kayak rumah kita. Akhirnya sahabat Abu Hurairah dipanggil, wahai Abu Hurairah kemari. Alhamdulillah, saya dipanggil berarti saya dulu yang minum susu. Setelah dipanggil Abu Hurairah, ini susu bagikan kepada sahabat-sahabatmu, kamu minumnya yang terakhir. Astagfirullah. Karena perintah Nabi dilaksanakan, 40 orang dengan 1 gelas susu. Dengan mukjizatnya Nabi, maka semuanya cukup. Diminumkan. Ayo minum. Sudah. Wahai Abu Hurairah, setiap orang minum 3 kali sampai kenyang. 2, 3. Ini lagi enggak? Saya sudah kenyang Abu Hurairah. Orang kedua seperti itu. Setiap orang minum sampai kenyang. Orang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai orang ke-39 sudah minum semuanya. Masih ada sisa. Mukjizatnya Nabi, 1 gelas susu dibagi 39 orang, masih ada sisa. Sampai akhirnya disetorkan sama Nabi. Wahai Nabi, ini susu masih ada sisanya. Kata Nabi, minum kamu wahai Abu Hurairah. Minum. Sudah ya Rasul. Minum lagi kedua kalinya. Minum lagi.
Sudah ya Rasul. Minum lagi ketiga kalinya. Minum lagi. Sudah ya Rasul. Minum lagi wahai Abu Hurairah. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada tempat lagi untuk menampung daripada susu tersebut ya Rasul. Sudah kenyang sekali. Dan masih ada sisanya. Sisanya akhirnya diambil sama Nabi. Nabi yang minum sisa daripada sahabat-sahabat Nabi. Itulah alasan kenapa sahabat Nabi sangat cinta sama Nabi. Perhatiannya luar biasa. Makanya kalau ada orang tanya kenapa sahabat-sahabat Nabi rela memberi nyawanya kepada Nabi, bukan hanya harta tapi nyawanya diberi kepada Nabi. Kenapa? Perhatiannya Nabi sangat luar biasa kepada sahabat-sahabat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Disolawati langsung. Ada yang muji mic-nya bagus mungkin. Nah ini. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu dari sekian banyak perhatian Nabi terhadap sahabat-sahabatnya dan tentu kepada kita sebagai umatnya. Cuma pada kesempatan kali ini saya tidak ingin bahas panjang lebar cintanya Nabi kepada kita yang berbentuk di dunia ataupun di akhirat. Anda bisa lihat di YouTube Al-Faqih, ya. Dan jadi kalau ingin tahu apa tema-tema Maulid, ya, Anda bisa lihat YouTube Al-Faqih, namanya Habib Nofratos. Itu kita Al-Faqih setiap hari itu kajian kita usahakan temanya berbeda. Kalau tadi malam kita di daerah mana? Dalam sana ya. Raga Wacana. Itu di situ tadi malam kita bahas bagaimana cintanya Nabi terhadap umatnya. Dari cinta Nabi di dunia sampai cinta Nabi di akhirat. Jadi kita usahakan setiap kajian itu temanya beda-beda. Pada saat ini kita ingin bahas tentang perhatian Nabi kepada umatnya, khususnya kita kiaskan perhatian istri sama suami. Kok berat banget bilang suami? Perhatian istri sama suami. Nah gitu dong. Istri itu ibadah yang nomor satu. Setelah mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, ibadah nomor satu adalah ngurus dengar nih. Yang bawah dengar gak? Ngurus saya ke bawah nih. Ngurus suami. Cuma istri saya gak ada. Tapi insya Allah nonton nih. Saking pentingnya seorang istri ngurus suami dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dalam syariat Islam, orang tua posisinya nomor 2 bagi seorang istri. Sudah cukup itu menjadi dalil bagaimana seorang istri harus sangat mengutamakan suaminya. Dalam hadis Nabi jelaskan, apabila ada seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan dia, Allah akan masukkan ini ke surga dari pintu manapun itu istri mau. Saking kita diperintahkan untuk seorang istri berbakti kepada suaminya, di kitab Muhammad Insanul Kamil di kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah karya Sayyid Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, itu dikatakan kalau ada seorang istri yang puasa tidak izin sama suaminya, istri puasa sunnah ya, bukan puasa Allah, puasa sunnah, tidak izin sama suaminya, suami berhak memerintah istrinya untuk membatalkan daripada puasanya. Kenapa? Suami nomor 1. Di kitab tersebut dikatakan, wahai para istri, kalau suamimu datang ke rumah, tinggalkan bacaan Qur'anmu, tinggalkan dzikirmu, tinggalkan sholat-sholat sunnahmu, fokus kamu ngurusin suami. Kamu berzikir hukumnya sunnah, kamu wahai para istri membaca Quran sunnah, kamu sholat-sholat sunnah pahalanya sunnah, tapi ngurus suami hukumnya wajib. Sekarang saya tanya, mana yang lebih besar pahalanya, sunnah atau wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Makanya kalau sudah suami datang, uruslah Anda punya suami. Contoh, suami kita ini pulang kerja jam 4 sore. Kita habis asar, selesai, kemudian setelah itu kita mandi, para istri, kemudian pakai wangi-wangian menyambut suami. Ada yang kayak gitu, Bu? Nggak ada. Yang di dalam nggak ada. Jadi kalau suami mau pulang jam 4, habis sholat asar jam 3,
mandi, beberes, bebersih, kemudian kita jam 4 nyambut suami. Saya yakin suami lengket, gak usah pakai pelengket sudah. Gak usah yang aneh-aneh. Bib minta amalan biar suami lengket di rumah. Ini istri pasti yang tidak perhatian sama suaminya. Tundukkan istrimu dengan kasih sayangmu. Tundukkan suamimu dengan cintamu. Tundukkan suamimu dengan perhatianmu kepada suami. Gak usah pakai amalan zikir, ya boleh lah. Cuma yang ini jangan dilupakan. Tundukkan itu dengan kasih sayangmu, cintamu, perhatianmu, ganjenmu. Dengan kau punya suami datang jam 4. Assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam. Ngelihat istrinya sudah cantik, istrinya sudah dandan, wanginya luar biasa. Kira-kira suami betah nggak di rumah? Betah nggak? Pasti betah. Kenapa? Ngelihat suaminya dan ngelihat istrinya sudah dandan, udah cantik, udah wangi. Jangan malah suami datang nggak dandan. Kalau mau hadir acara resepsi, majelis taklim dandan. Tersinggung itu suami. Oh, kurang ajar istri saya ya. Makanya wahai para istri, wahai para ibu, ya, termasuk yang jumlowati yang hadir yang belum nikah nih, dengerin. Atau mungkin yang sudah senior belum nikah, ya, tolong dengerin. Kenapa suami kita nggak betah di rumah? Anda yang salah. Jangan salahkan suami betah tinggal di luar. Waktunya pulang ke rumah, waktunya bareng sama kita, dipakai malah nongkrong sama teman-temannya. Apa alasannya? Kita tidak evaluasi kita punya diri, kurang perhatian mungkin kita sama kita punya suami. Suami pulang jam 4, pulang ke rumah nggak disambut, sibuk sama dapurnya, sibuk sama kegiatannya. Akhirnya suami merasa nggak betah, suami mencari tempat di luar yang lebih nyaman. Ketemulah sama teman-temannya di pos kampling. Akhirnya ngobrol sampai jam 11 baru Kenapa kita sebagai istri tidak berusaha bagaimana suami saya betah di rumah? Caranya gampang Pak Bu, perhatian. Suami mau datang jam 4 dandan, minyak wangi, pakai. Waktu dibuka, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Kaget suami. Kesurupan apa nih istri saya kayak gini? Ala kulihat suaminya seneng. Diantar, silakan bang duduk. Bang mau kopi apa mau teh apa mau susu? Kopi. Tunggu bang, 3 menit ada kopi spesial untuk dirimu. Buat. Dihidangin. Istri ada di sampingnya sambil dipijetin. Ya dengan kadar kemampuan seorang perempuan, seorang istri pijetin. Suami merasa senang. Bukan pijetannya Bu, para istri senangnya perhatian Anda dengan suami. Kalau pijet bisa manggil tukang pijet, tapi pijetan Anda itu pijetan cinta, I love you dan perhatian. Sehingga suami merasa beda. Pijet. Cerita, bang gimana bang hari ini? Ada kejadian apa? Ya, barangkali bisa berbagi, istrimu bisa membantumu, senang luar biasa. Sehingga suami setiap kerja di luar yang dibayangkan istrinya yang ada di rumah. Itu kalau istrinya perhatian. Kalau istrinya nggak perhatian, jangan salahkan hobi di bos kampling. Lebih senang di luar. Masuk ke rumah nggak disambut. Kemudian tak kalah ketemu sama istrinya, ketemu daster yang tambalannya mungkin sampai 30-40 tambalan. Kemudian disambutnya pakai minyak wangi tapi mereknya jelantah. Mereknya bukan minyak wangi, minyak goreng, minyak jelantah. Sehingga suami nggak merasa seneng, nggak merasa betah. Sampai ke rumah nggak diajak ngobrol, nggak diajak ini. Wahai para istri yang suka alasannya ngurus anak Anda tetap diurus, tapi perhatian Anda punya suami dengan ucapan juga bisa. Bang, gimana kabarnya bang? Kan bisa sambil ngurus anak, megang anak kan bisa itu. Ini ada model-model istri alasannya tuh sibuk sama anak, sibuk sama pekerjaan rumah. Bahkan suaminya dimarahin. Bang, ya Allah bang, capek ini kerja. Ingat Pak Bu, kita sebagai seorang suami ini egonya pasti lebih besar daripada Anda para istri. Tatkala egonya seorang suami ini, apalagi tidak pernah belajar ilmu agama, kita ketahui kita punya suami, kemudian Anda ego, suami Anda bisa lebih ego daripada Anda.
Adzan 11.31. Ini adzan benar nih? Di sana 11.40, 11.34. Hah? 11.34. Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasila wal fadilah wasyaraf wad daraja wal aliyah rafi'ah wa ba'thu maqaman mahmud alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kita punya Nabi Ibu ya, sangat menekankan perhatian khususnya istri kepada seorang suami. Jadi intinya kalau Anda sudah mendapati suami di rumah, maka urusi Anda punya suami, karena itu pahalanya wajib dan itu suatu kewajiban ya. Oleh karenanya, bagaimana Ustaz agar saya bisa ngurus, saya bisa khidmah, saya bisa perhatian sama suami? Jadikan suami Anda bukan hanya sebagai seorang suami, tapi pandanglah suami Anda sebagai pintu surga. Suami datang, pintu surga saya datangi, dong, siap-siap, pintu surga diurus maksimal. Jangan pandang itu sebagai suami Anda saja, tapi pandang sebagai pintu. Anda ngurus pahalanya wajib daripada yang lainnya. Sampai orang tua nomor 2 posisinya. Kalau kita sudah bisa menghadirkan suami kita ini sebagai pintu surga, kita akan maksimal. Setiap suami di rumah kita perhatikan, kita urus. Kita ambil contoh istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Sayyidah Khadijah nikah dengan Nabi menjadi buah bibir. Kenapa? Sayyidah Khadijah adalah seorang janda, usia 40 tahun, sedangkan Nabi ganteng, kemudian masih muda, usia 25 tahun. Setelah menikah jadi buah bibir, jadi omongan. Akhirnya semua perempuan ini yang ngomongin Sayyidah Khadijah, yang ada di sekeliling rumah Sayyidah Khadijah dipanggil. Setelah dipanggil, setelah dikasih makan, merekanya sudah kenyang, Sayyidah Khadijah berkata, wahai para perempuan, wahai para ibu-ibu, demi Allah, dari pertama kali saya menikah dengan Muhammad, saya tidak pernah terlintas di hati saya untuk bersenang-senang dengan adanya Muhammad. Tapi saya pikirkan bagaimana Nabi Muhammad senang dengan keberadaan saya. Apa maksudnya?
bukan diurus. Makanya wahai para istri, kalau kita juga pengen mudah mengurus kita punya suami, dahulukan kita punya kewajiban, tidak usah mengutamakan kita punya hak. Ustaz, tapi kan saya punya hak. Betul, ibu punya hak diperhatikan, ditolong, dibantu, dimanjakan, betul. Tapi kalau kita menunggu hak kita tidak akan maksimal mengurus kita punya kewajiban kepada suami. Yakinlah wahai para istri-istri yang solehah, pegang itu Sayyidah Khadijah dengan ucapannya, engkau perhatikan engkau punya suami, maka Allah akan memperhatikan hidupmu dunia sampai akhiratmu. Maka jangan terlalu kita jual murah dengan kita berbuat baik sama suami harus dibalas. Itu terlalu murah, Pak Bu. Anda para istri mengurus suami, maaf, walaupun mungkin kita punya suami kurang ngurus sama kita, kurang perhatian sama kita, sungguh Anda urus, Anda punya suami, di dunia Anda diurus oleh Allah, sampai di akhirat diurus oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mulai saat ini wahai para istri, pandanglah kita punya suami sebagai pintu surga. Dengan kita menjadikan suami kita pintu surga, kita akan mudah mengurus kita punya suami, dan kita akan bisa menjadi istri-istri yang solehah. Utamakan kita punya kewajiban daripada kita mengedepankan kita punya hak, maka insya Allah kita bisa maksimal kita mengurus kita punya suami. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Ntar jangan nanya masalah suami ya, saya bahas masalah istri. Ntar yang komplain lagi suaminya, pada episode yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang tanyakan, silakan. Al-Bagir kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aneh pakai itu aja. Nyala ya? Biar rumahnya pakai itu. Ya bebas. Ini ada titipan pertanyaan. Apakah kesalahan atau dosa atau sifat buruk orang tua akan berdampak ke anak keturunannya, Habib? Baik, ada pertanyaan, apakah sifat karakter keburukan dijelekan orang tua akan bisa berdampak atau mengalir kepada anak? Dalam hadis Nabi jelaskan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dalam hadis ini, kata saya punya guru, Dr. Ustadz Habib Sigaf bin Abu Yabi Hasan Baharun, kata beliau, hadis ini ada beberapa hikmah. Di antaranya, hikmahnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Allah akan kirim anak-anak yang akan berbakti kepada dia. Termasuk yang tidak punya anak, kalau dia meningkatkan berbaktinya kepada orang tuanya, Allah akan berikan anak lewat hadis ini. Artinya kalau kebaikan saja berdampak kepada anak, begitu juga kejelekan akan berdampak kepada anak. Ini hadis untuk mewanti-wanti kita. Kalau Anda jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, karena karakter Anda akan mengalir kepada Anda punya anak. Dalam hadis yang lain Nabi jelaskan, wahai para laki-laki, maaf ini, letakkanlah spermamu di tempat yang baik. Artinya kalau Anda mencari istri, carilah istri yang solehah, karena istri Anda akan berdampak kepada anak Anda. Begitu juga dengan kita sebagai seorang suami. Hadis ini harusnya menjadi evaluasi, menjadi kontrol kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi seorang ayah yang ogah-ogahan dengan akhlak yang jeleknya. Kita menjadi seorang ibu yang tidak mau merubah karakter jelek kita. Ingat, itu akan berdampak kepada anak. Mulai saat ini perbaiki. Ustaz, bagaimana kalau dulunya saya perempuan yang gak baik, kemudian suami saya juga laki-laki yang tidak baik? Tidak ada istilah terlambat. Selama kita berusaha memperbaiki diri kita, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, memperbaiki dirinya, menuju dengan kebaikan kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum, pasti aku Allah akan memberikan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Allah tidak pelit. Allah tidak katakan lanahdiyannahum sabilana, bukan satu jalan Allah berikan, subulana, jalan-jalan kami.
Anda para ayah, Anda para ibu, Anda para suami, para istri pengen jadi baik, pengen mendapat anak yang soleh-soleh, saat ini Anda berubah. Khususnya wahai para orang tua, amalan dari Imam Ghazali, kalau anakku pengen menjadi anak yang soleh dan soleha, bawalah semenjak dini anakmu ke majelis taklim. Imam Ghazali bercerita dalam manaqib biografi kehidupan beliau, dikatakan dulu aku ini menjadi ulama seperti sekarang ini, kata beliau, itu bukan karena kehebatan saya waktu mondok belajar memahami masalah agama, bukan, tapi ini berkah kedua orang tua saya. Semenjak kecil dulu ayah dan ibu saya membawa saya ke majelis taklim. Setelah dibawa dari belakang, ayah saya berdoa, ibu saya berdoa, ya Allah jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Setelah selesai anak saya dibawa oleh ayah saya kepada ulama tersebut, dimintakan doa. Kalau ayah saya punya harta, punya kelebihan, diberilah hadiah kepada ulama tersebut. Karena semenjak kecil saya dibawa ke majelis taklim, dikenalkan dengan ulama, saya menjadi ulama yang seperti ini. Jadi resepnya semenjak dini bawa anak kita ke majelis taklim. Tapi jangan sampai anak kita ribut sama ustadznya, enggak. Gara-gara anak kita ribut dibiarin, ada kan? Orang tua yang sudah anaknya ribut dibiarin kayak gangsing aja, muter-muter ribut, akhirnya usahanya enak, akhirnya itu anak siapa ya? Jadi kalau dibawa anaknya, sebelum dibawa ke majelis taklim, ke masjid musola, ingetin, kasih hadiah. Nah, kalau nggak ribut, ada uang kan nih buat beli permen, ini ada uang buat beli kue, sehingga dia akan maksimal dan usaha duduknya semakin kita jangan kayak gangsing. Dilepas muter kemana-mana, nah. Akhirnya nggak bisa ribut. Kamu ya Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang lain. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Punten Habib mau nanya, masalah aurat perempuan pada tangan Habib sering lihat tuh ibu-ibu kalau pakai mukena langsung ini jarinya kelihatan. Itu aurat bukan? Dalam sholat ya Habib. Jari nih kan pakai langsung pakai. Ini yang kelihatan jarinya. Iya. Lagi gitu aja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah jari-jari itu termasuk aurat bagi seorang perempuan dalam sholatnya? Aurat seorang perempuan dalam sholat sama seperti auratnya di luar sholat. Jadi aurat seorang perempuan di dalam dunia nyata sama seperti dalam sholatnya. Jadi yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu boleh kelihatan, jari-jari termasuk bagian telapak tangan, sehingga tidak menjadi masalah. Kenapa kok dalam mukena ya? Mukena itu biasanya kan ada apa? Tali ya. Itu untuk apa? Biar telapak tangan kita yang bagian atas sudah kelihatan. Jadi jari-jari itu boleh kelihatan. Cuma kalau bagian telapak tangan ke atas kelihatan, itu nggak sah. Ya. Jadi kalau jari-jarinya tidak menjadi masalah, karena itu bagian daripada telapak tangan yang boleh kelihatan. Makanya biasanya itu ada tempatnya itu bukan menutupi jari-jari, tapi itu agar tidak tersingkap telapak tangannya bagian atas. Kalau sudah bagian atasnya kelihatan, tidak sah. Makanya sebelum sholat, para ibu-ibu perhatikan dulu. Jangan kalau mau hadir acara resepsi diperhatikan, bedaknya 3 kilo sudah dipasang belum, emasnya yang 3 kilo kanan kiri sudah dipasang belum. Jangan. Sholatnya itu bagian auratnya diperhatikan. Termasuk perlu juga kita jelaskan ya. Usahakan ibu-ibu kalau keluar rumah itu pakai sarung tangan atau pakai baju yang lengan panjang. Karena kalau bagian atas telapak tangan kelihatan, itu aurat dan mendapat dosa. Begitu juga dengan kaki. Kaki itu adalah aurat. Sehingga kalau kelihatan dalam sholat tidak sah, dan kalau kita jalan tidak ditutup dengan kaos kaki tidak sah. Makanya kalau ingin keluar, tolong pakai manset atau pakai kaos kaki. Beli ya. Kalau seandainya ibu pengen praktik ya tinggal beli. Yang 10.000 dapat 10. Beli ya. Sarung tangan 10.000 dapat 10, atau kaos kaki 10.000 dapat 10. Biar ntar
nggak ada istilah hilang atau lupa. Wallahu a'lam bishawab. Yang dari belakang ada pertanyaan. Ini belakang? Ada Majalengka? Harus ada. Gak ada nginep di sini. Ada lagi yang depan? Ayah tuh. Ayah. Udah ayah. Udah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya, ini kalau sholat ibu kadang suka lupa kalau baru 2 rakaat udah salam gitu. Gimana tuh, batal nggak? Apa dilanjut lagi? Syukran Bu. Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau ada ibu-ibu nih kalau sholat baru 2 rakaat langsung salam. Kalau subuh benar itu. Nah sekarang bagaimana kalau yang maghrib, duhur, asar, isya, bagaimana baru 2 rakaat langsung salam. Makanya Bu kalau mau sholat jangan bayangin suami, jangan bayangin cabai, mengkreng, masakan di rumah ya. Kalau sholat harus khusyuk. Kalau sholatnya pengen khusyuk, salah satu caranya sebelum kita bertakbir lupakan segala urusan yang berkaitan dengan dunia. Suami lupakan sesaat. Katanya perhatian sama suami, iya ini kan sholat Bu. Lupakan sesaat. Urusan dapur, masakan, utang piutang lupakan sesaat. Jangan selamanya utang lupa selamanya. Bagaimana hukumnya kalau kita baru 2 rakaat anggap sholat maghrib, kemudian mengucapkan salam, maka langsung saja bangun melanjutkan kekurangan sholatnya. Kalau maghrib langsung kita berdiri, langsung kita lanjutkan, tidak usah mengulangi dari pertama. Dengan syarat kita belum berbicara 4 kata atau 6 kata. Bagaimana kalau saya belum berbicara 4 kata, 6 kata, tapi sudah makan jeruk tadi Beb? Ya batal. Maksudnya ini umumnya. Intinya kita belum melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang paling sering itu adalah perkataan. Zaman Nabi pernah, saya lupa sahabat siapa yang menegur Nabi. Nabi sholat asar, tapi sholat baru 2 rakaat langsung salam. Sahabat Nabi ini bertanya, aku sirtas sholat ya Rasulullah, apakah sholat asarmu kamu kosor wahai Rasulullah? Kata Nabi, asodaktah, betulkah apa yang dia ucapkan ya? Maka kata sahabat-sahabat Nabi, betul ya Rasulullah. Nabi bangun cuma menyempurnakan 2 rakaat kekurangannya. Itu menjadi dalil para ulama fuqaha. Artinya kalau 4 atau 6 kata maka itu masih dimaafkan, tinggal melanjutkan lagi. Tapi kalau sudah salam, sudah ngobrol, apalagi ngomongin orang, ya Anda batal, tinggal sholat lagi. Wudu lagi enggak? Kalau belum batal tidak usah wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Bu? Sudah? Baik, kalau sudah Al-Baqiyah cukupkan sampai di sini. Ini ada sedikit pengumuman. Tadi ada BMT Bu ya? Ya, ibu-ibu kalau bisa ya, daripada ngutang sama rentenir, sama bank emo ya, sama bank-bank riba itu punya haram. Kata Allah dalam Al-Quran yang kurang lebih artinya, barang siapa yang berurusan dengan riba kata Allah, maka aku akan ajak dia berperang denganku kata Allah. Bayangkan diajak perang sama Allah. Kata Nabi, barang siapa yang memakan atau berurusan dengan riba, dia melakukan 70 pintu dosa, dan paling ringannya dosa riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Maka niat pada siang kali ini untuk berhijrah, untuk kita meninggalkan dan yakin rezeki yang ngatur adalah Allah. Selama kita berdoa, berusaha, berikhtiar, kita tawakal kepada Allah, semua ada saja jalannya. Ya, yang pengen beli HP baru datang ke BMT, yang pengen beli rumah baru datang ke BMT, pengen buka cabang bisnis baru datang ke BMT, entar bisa dibantu.
Ustadz, entar harganya lebih mahal, Pak, daripada kita sama riba, ya. Pasti BMT juga itu pasti pengen ngambil untung, namanya juga mereka punya anggota, ya, punya namanya apa bahasanya, operasional, ya. Tapi waktu ibu bapak ke BMT, ibu hijrah. Waktu bapak ibu ke BMT, ibu bapak memberikannya dengan orang Islam, ya. Dan itu menjadi kebaikan. Kalau kita orang Islamnya tidak mendukung, mau siapa lagi? Apalagi ini punya guru kita Buya Yahya. Keuntungannya pun entar sebagian akan diberikan kepada Al-Bahjah. Sehingga tolong jangan ragu untuk datang ke sana. Paling tidak ikut nabung lah di sana. Saya pun kalau nggak salah saya masih ikut nabung sekarang. Ya Pak BMT, Kang BMT. Saya istri nabung di sana. Ya. Jadi kalau bisa tetaplah kita yang sebagai murid-muridnya Buya Yahya, kita sebagai orang Islam, kalau kita tidak mensukseskan program-program Islami, kita khawatir karena program-program Islami itu akan kalah dengan program-program orang-orang kafir di luar sana. Kemudian ini ada pengumuman yang kedua dari radioku, program ziarah wali 5. Program ziarah wali 5. Wali siapa aja? Wali yang ada di Jawa Tengah, ya, wali 5. Insya Allah awal Desember 2021 akan dibuka bagi para umum, ya Bapak Ibu, ya. Ntar bisa ada dua, ya, Bapak Ibu yang ingin ikut ziarah wali 5, ya. Insya Allah awal Desember 2021. Biaya infak 300.000 untuk 2 hari bersama ashab pendengar radio Kuningan. Jadi cuma daerah Kuningan. Untuk pendengar radio Kuningan, oh berarti Majalengka, Ciamis, Brebes, ya. Ini tolong didengar, ya. 2 hari 300.000 bersama asap pendengar radioku. Nah, ini pelayanannya apa aja? Makan full 3 hari. Tuh makan 3 hari. Makan berarti sehari 3 kali. Ya, dijamin. Kemudian berarti ini 2 hari full Pak Bu. Pagi, siang, malam, ya. Entar insya Allah akan ditanggung dengan biaya 300.000. Jadi nggak usah mikirin perut, ya. Entar sudah 300.000 ini dijamin, ya. Yang ingin mendaftar hari ini bisa langsung didaftar sekarang atau bisa menghubungi radioku, ya. Ini tanggalnya belum pasti, cuma awal Desember. Ntar insya Allah kalau saya nggak ada udur, ntar saya yang mimpin ziarahnya insya Allah, ya. Nah, kita ziarah, ya, karena manfaat ziarah ini luar biasa. Saya terus terang baru ini saya lagi melazimkan ziarah paling tidak sebulan berapa kali, ya. Karena ziarah ini di antara manfaatnya, Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos beliau mengatakan orang yang berziarah akan dapat 2 kemanfaatan, kata beliau. Ini Habib Ahmad bin Hasan ini seorang wali kutub di zamannya, berarti bukan sembarang orang. Orang yang berziarah akan dapat paling tidak 2 kemanfaatan. 1, paling rendahnya dosanya dia akan diampuni oleh Allah berkah berziarah dengan orang-orang soleh. Yang kedua, yang paling besar, maka makomnya orang yang diziarahi akan Allah berikan kepada orang yang berziarah, ya. Belum lagi yang sering kita dengar, orang yang berziarah itu doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah berkah orang-orang soleh tersebut. Sehingga yang tidak ada udzur awal-awal Desember, ya, 2 hari Al-Bagir, saya kalau tidak ada udzur insya Allah saya akan ikut dan saya akan memimpin ziarahnya insya Allah, ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sama jangan lupa, Al-Bagir saya ini baru tinggal di Kuningan sekarang sudah 1,5 tahun, ya, hampir 2 tahun. Desember ini 2 tahun, alhamdulillah. Al-Bagir sama teman-teman sekarang sudah punya majelis, namanya Majelis Al-Wasilah, ya. Tepatnya di mana Habib? Tepatnya di Window Haji, belakang Masjid Muawanah. Dan alhamdulillah saat ini Al-Bagir sama teman-teman sudah punya tanah sendiri, beli kita. Punya tanah kurang lebih sekitar 25 batak. Kurang lebih 350 meter. Itu akan dibangun aula. Dan sekarang pondasinya sudah selesai. Sekarang akan proses pembangunan majelisnya. Dan doakan itu kalau aulanya sudah jadi, kurang lebih kata teman-teman bulan Maret insya Allah jadi aulanya. Nanti kita majelisnya akan pindah ke sana. Nah, bagi entar para bapak, para ibu yang tidak ada udzur, entar datang setiap malam Kamis majelisnya insya Allah. Maka rencana kalau aulanya sudah jadi, kita ingin buat kajian pagi-pagi, entar,
Ya, ada kajian pagi-pagi. Doakan 2 tahun ke depan setelah ini aula jadi, kita buat majelis di sana. 2 tahun ke depan kita sambil evaluasi, kita rencana insya Allah doakan akan membangun pondok pesantren perempuan dulu. Jadi di belakang itu ada tanah yang belum kita beli, doakan agar Allah lancarkan. Ya, kita pingin paling tidak tuh bisa kita kasih DP dulu, karena namanya manusia punya kekhawatiran. Karena itu tanahnya bergandengan dengan tanahnya kita. Jadi tanah kita yang kita beli, yang sekarang buat aula, itu yang punya 1 orang. Jadi tanah kurang lebih sekitar 100 bataan lah. Kita sudah beli 50 bata. Ya, itu bagian belakangnya itu rencana sekitar 40 bata lebih. Itu kita pingin beli, paling tidak kita pingin kasih DP dulu lah. Ya, 40 bata, 1 batanya 4 juta. Berarti kalau 40 160 juta. Kita paling tidak ingin ngasih DP separuhnya 80 juta. Biar apa? Biar tenang. Itu belakang bergandengan dengan aula. Itu rencana buat perempuan. Jadi perempuan di belakang, kita tutup dengan pintu gerbang, aman. Dan rencana sebelah kiri majelis itu ada tanah 66 bata. Kemarin yang punyanya bilang kalau buat majelis, bilang sama teman-teman gak apa-apa dibeli. Ada 66 bata, itu rencana buat pondok pesantren laki-laki. Jadi laki-lakinya di depan, belakang 66 bata ini ada lagi tanah punya 1 orang berbeda. Itu ada sekitar 40 bata lebih, itu bersampingan dengan yang sebelah kiri tadi, sebelah kanan. Jadi jajaran itu rencana mau kita gabung jadi 40 bata tambah 40 bata 80 bata untuk pondok pesantren perempuan. Kita tuh dengan gerbang yang besar. Jadi bagian depan laki-laki, bagian belakang perempuan. Doakan ya. Apalagi ini ibu-ibu, saya husnuzon, ini ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang insya Allah doanya makbul. Saya tidak berharap besar ibu-ibu bantu saya, pokoknya doakan selalu. Ibu doakan majelis kita punya guru Buya Yahya dengan hajat bapak ibu bermacam-macam, tapi tolong saya minta doakan di akhir, ya Allah tolong mudahkan, lancarkan pembangunan Masjid Al-Wasilah yang kedepannya ingin bangun pondok pesantren. Kirimkan orang-orang yang terus ikhlas untuk membantu penyempurnaannya. Tolong didoakan. Bisa Bu doain Bu? Bisa Bu doain? Bu yang belakang bisa doain Bu? Tolong didoakan agar Allah lancarkan semuanya. Itu saja yang bisa bagi disampaikan. Kurang lebihnya bagi minta maaf dan mohon doanya selalu. Dan yang ingin mengikuti Al-Bagir, saya punya Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. Setiap kajian insya Allah akan di-live-kan ya. Cuma sekarang ini kita sedang melive-kan di YouTube terus ya. Jadi kalau pengen lihat kajian maulid, macam-macam kajian, jadi maulid yang dibahas apa saja ya, tinggal lihat di YouTube. Kita setiap hari kajian, kita usahakan temanya berbeda. Setiap Al-Bagir ngisi bulan Ramadan ini, itu kita usahakan temanya berbeda. Jadi maulid Nabi ditinjau dari beberapa segi ya, dengan beberapa tema. Kita bisa lihat di YouTube. Namanya Habib Novel Al-Tos. Habib Novel Al-Tos. Ini sedikit saya bicara masalah kajian Al-Bagir yang di media sosial. Kita ada namanya suling, subuh keliling. Setiap hari kita sholat subuhnya itu pindah-pindah dari musola ke musola ya. Kalau sudah sebulan sekali di window haji, kita tur keluar. Jadi keluar window haji. Bahkan kita sampai ke Padarek, sampai ke ujung-ujung ya. Cuma belum berani kalau yang jaraknya sampai sejam ini, jaraknya masih setengah jaman lah paling jauh ya. Ntar kalau sudah kuat iman mentalnya teman-teman nih, kayaknya sampai ke daerah sini insya Allah bisa ntar ya. Itu kita live-kan kajian suling, subuh keliling. Itu ada kultum dari Al-Bagir sekitar 10-15 menit ya, 7 menit sampai 15 menit paling lama. Itu di live-kan di YouTube. Jadi kalau habis subuh pengen dengar kajian agama, tinggal buka saja di YouTube Al-Bagir, namanya Habib Novel Al-Tos. Itu juga kajiannya beda-beda ya. Itu kultum singkat, tidak lama ya. Kemudian ada setengah 7 sampai jam 7 kita ada program namanya pagar. Pagar, kita kasih nama pagar biar gampang ingatnya. Pagi-pagi berkah. Jadi itu kajian itu sebelum aktivitas. Jadi sebelum kita mulai aktivitas itu ada tanya jawab ya. Jadi Al-Bagir kasih sedikit tema contoh bagaimana menjadikan hidup kita berkah. Itu kita kaji 45 menit, 25 menitnya tanya jawab. Itu cuma setengah 7 sampai jam 7. Itu di Facebook, di Instagram live ya. Itu insya Allah setiap hari kalau tidak ada udzur. Entar sorenya
jam 4 sore sampai jam 5 tanya jawab full. Ya, tanya jawab full jam 4 sampai jam 5. Jadi yang mau bertanya silakan. Nggak bisa jam 4 sampai jam 5. Kemudian pada maghrib kita ada kajian ngopi versi bapak-bapak ibu. Itu YouTube akan dilihatkan di YouTube dari setelah sholat maghrib jam 6.15 sampai adzan isya. Itu dilihatkan di YouTube ya, tanya jawab ngopi. Kemudian pada isya kita setengah 9 ada acara ngopi atau majelis taklim. Pada isya itu dilihatkan di YouTube dan bisa diikuti. Dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak umumnya semuanya yang ingin ikut kajian tanya jawab di WA ya, ini WA ya, jadi ntar akan langsung dijawab di WA. Pokoknya husnudon saja kalau belum dijawab ya. Pokoknya bergabung ini di WA ya, jadi ntar akan langsung Al-Fagir jawab. Jadi nanyanya langsung di WA, tidak nunggu di majelis ya. Di WA punya pertanyaan apa saja tinggal tanya di sana, ntar akan dijawab pakai voice bersama Al-Fagir, ntar akan langsung dijawab. Yang pengen gabung di grup tanya jawab WA tinggal datang ke Kang Lutfi, tinggal store nama sama tinggal di mana sama nomor WhatsApp-nya, ntar akan digabungkan ya. Kita punya grup tanya jawab WA ini sudah 3 grup ya. Itu pertanyaan Pak Bu kalau serius pengen belajar ilmu agama gabung. Itu sehari satu grup aja ada 20 pertanyaan sehari. Jadi banyak sekali dapat ilmu setiap hari ya. Tinggal datang ke Kang Lutfi, programnya apa saja datang kepada beliau. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Salat busur apa enggak? Apa enggak Bu? Baik, kita baca salat busur 3 kali. Mudah-mudahan berkah salat busur pulang kita dari majelis ini semua hajat, semua keinginan, semua harapan, semua doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli yaumil akhirah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.